maka kalau dia niatannya, nah kecuali lamun memang bau keamanan, bau setiap kau peroleh, walaupun misalnya di jenazah si meninggal dunia kebakaran, lalu awak habis terbakar, apakah itu wajib kepadi? Harapan kita memiliki setengah memiliki awak mulai terjun-jun koas-koas, maka kepadi dengan cara membungkus dia dengan kain sebagai syarat mandi, karena untuk membersihkan dia mungkin karena itu merupakan satu yang darurat. Insyaallah di dalam kajian berikut ini kita akan bahas masalah persyaratan jenazah adalah tas jenazah bersih. Dari mana kita kajian memakai sandaran manusia wadah. Jadi, bagaimana hukumnya mensolati jenazah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah berang masjid di tengah Jumat, kemudian apakah sholat bisa, ahli maksiat bisa, kemudian bagaimana hukum itu berturut kalau orang yang haji, orang yang tinggal ketika haji, dia kan tidak dimandikan juga dulu atau bagaimana? Pertama, orang yang tidak sholat, tiga klasifikasi orang tidak sholat. Pertama, dia tidak sholat hanya karena dia malas atau uzur. Kalau dia malas, wajib kita suruh dia bertobat sampai 3 kali. Lalu dia tidak mau, maka boleh dibunuh, dihorong oleh mereka. Yang kedua, kalau dia uzur, tidak mau sholat, tetapi tetap dia mengatakan wajib sholat, mengetikatkan sholat itu wajib. Nah, kedua macam ini dia tidak pernah sholat, tetapi tetap dia mengetikatkan sholat itu wajib hanya karena malas, karena uzurnya dia tidak sholat, lalu mati, tetap wajib sholat dengan fardu kifayah itu oleh satu orang saja. Usah bilang hanya untuk kewajiban, bukan kewajiban. Nah, kemudian kalau dia itu meninggalkan sholat lalu disuruh tobat, mau dia bertobat. Kalau memang dia meninggalkan sholat karena malas, wajib segera diqada yang ditinggalkannya itu. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena dia menganggap sholat itu tidak wajib bagi dirinya, disuruh tobat 3 kali. Kemudian kalau tidak mau, boleh pemerintah membunuh dia dengan cara disembelih, kemudian tidak boleh disolati karena dianggap dia meninggal dunia dengan keadaan kafir. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman Islam. Nah, itulah yang menentukan. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu menganggap bahwa dia tidak wajib sholat, Nah, ini memang kadang-kadang orang kebablasan yang belajar ma'rifat. Jadi sebenarnya orang setinggi apapun ma'rifatnya, dia tetap melakukan sholat. Cuma kadang-kadang dia menganggap dirinya tidak wajib sholat. Cuma dia tetap wajib sholat. Kenapa? Karena orang yang ma'rifatnya itu tinggi, dia menganggap bahwa sholat itu bukan kewajiban bagi saya, tapi adalah kebutuhan, membuktikan cinta kepada Allah. Tapi dia tetap sholat. Coba bayangkan, siapa yang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Junaid Al-Baghdadi, walaupun dia sudah terbaring tetap saja sholat dan tak pernah lepas tasbih. Junaid Al-Baghdadi yang merupakan
dua daripada Imam Kasro, Junaid al-Baghdadi dengan Imam Ghazali. Jadi beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat secara syariat, tidak pernah. Cuma dia menganggap bahwa bagi dirinya dia tidak wajib sholat. Karena apa? Sholat sudah menjadi kebutuhan bagi dirinya. Walaupun saya tidak diwajibi sholat, saya tidak sholat. Karena sholat itu bukan kebutuhan saya. Kalau saya tidak melakukan sholat, saya itulah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak wajib sholat, lalu dia tidak melakukan sholat, maka itulah dia termasuk marifat kebablasan. Kalau dia misalnya meninggal dunia, kalau ada orang disuruh tobat, misalnya tobat, maka kalau meninggal dunia, maka dianggap dia sebagai orang yang kafir. Sudah anggap kafir karena dia menganggap bahwa dirinya tidak wajib sholat dan tidak sholat. Kecuali seperti itu, dia tidak wajib sholat, nama dirinya tidak wajib sholat. Karena apa? Karena dia mengatakan ini tidak ada, tidak ada. Itu kalau yang marifatnya tinggi. Jadi kalau masih syariat, imam kita yang masih syariat kayak iman anak-anak. Kalau iman orang yang dewasa, iman yang hakikat itu adalah kayak iman orang yang sudah dewasa. Yaitu apa? Kalau iman anak-anak mengatakan apa? Bahwa tahu tak kamu orang tahu Allah itu adalah yang maha kuasa, yang maha melihat, yang maha segala-galanya. Nah, kemudian kalau iman orang dewasa adalah dia tidak hanya mengakui bahwa Allah itu maha segala-galanya, tetapi adalah dia sudah melihat segala sesuatu itu adalah sebagai bukti adanya Allah. Jadi musyahadahnya terus. Nah, kalau iman orang yang sudah sangat-sangat dewasa, yang marifat, dia sudah menganggap tidak ada yang lain kecuali Allah. Dirinya tidak ada kecuali Allah. Maka ketika dia sholat, orang yang semacam ini, dia tidak pernah melihat dirinya sholat, tidak mengakui dirinya sholat, tidak merasakan dirinya sholat, dan tidak memandang dirinya sholat. Kenapa? Karena dia tidak ada. Dia sudah panah. Dia sudah panah karena dia menganggap sudah tidak ada. Tetapi dia tetap sholat. Dia tetap sholat, bukan tidak sholat. Dia tetap sholat secara syariat. Bahkan dia sangat memperhatikan syariat. Itu tandanya seorang yang mengakui dirinya musyahabatullah, artinya tidak pernah berpisah dengan Allah, tidak pernah meninggalkan syariat. Kalau ada orang mengatakan dia selalu musyahabat dengan Allah tapi tidak menerapkan syariat, kebablasan. Berarti adalah kebablasan. Karena apa? Ibnu Arabi yang dikatakan juga sebagai tokoh tasawuf tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada sebenarnya. Nah kemudian, bagaimana kalau orang yang sedang dalam bulan ihram haji maupun umrah? Maka baik ihram haji maupun umrah adalah dipandikan dia, tapi kalau dibungkus tidak boleh ditutup kepalanya. Kalau dia laki-laki, tidak boleh ditutup kepalanya kalau dia laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh ditutup mukanya. Kalau dia perempuan tidak boleh tutup tapak tangan seperti halnya pada saat dia masih hidup, karena dia sedang menjalani ihram untuk ihram haji maupun umrah. Nah, jadi kalau dipandikan tetap, kemudian sholat juga tetap. Hanya itu tidak boleh ditutup kepalanya kalau laki-laki, kalau perempuan tidak boleh tutup mukanya. Lalu bagaimana nanti kalau sholat tidak boleh mukanya? Nah disitulah ada cara untuk. Karena apa? Karena pada waktu dia masih hidup tidak boleh menempel menutup muka ini pada waktu dia masih hidup daerah. Jadi tetap wajib sholat itu orang yang benar-benar dalam keadaan ihram haji maupun umrah. Dulu pakai sabunnya itu. Jangan mandikan. Iya. Nah, jadi tidak boleh. Tidak boleh karena tidak boleh. Pokoknya yang dilarang-larang dalam ihram pada waktu masih hidup tidak boleh. Jadi kalau tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai yang mahal. Aku tahu sudah berbau.
dia hanya untuk bersihkan tak berbau, boleh. Sabun maka dipakai sabun yang tidak berbau. Jadi apa yang terlarang pada waktu dia masih hidup sedangkan dia ihram itu tidak boleh dilakukan pada saatnya, termasuk memotong kukunya tidak boleh. Jamaah yang saya hormati, Mas ya? Oh iya. Berkaitan dengan jenazah, dia sudah meninggal, sudah dikuburkan, lalu ada permintaan mau diotopsi. Di mana hukumnya ini? Digali lagi, diotopsi lagi. Di mana? Yang kedua, kalau nggak salah pernah saya dengar Nabi Muhammad tidak pernah menyelamatkan jenazah yang masih ada hutangnya. Nah, itu apakah benar atau tidak? Yang ketiga, nah, ini berkaitan dengan korban. Manakah kita dahulukan korban atau akikah, sementara akikah belum? Pertama, orang yang meninggal, orang meninggal digali, diotopsi lagi. Otopsi. Ya. Nah, kalau memang itu kepentingan hukum yang tak boleh tidak dilakukan karena ada kaitannya dengan orang yang masih hidup, misalnya untuk dikenai hukuman, maka itu dianggap sebagai satu yang darurat dengan izin daripada keluarganya. Kalau tidak seperti itu, termasuk penyakit mayit, termasuk penyakit mayit. Walaupun mayit itu sudah tidak ada nyawanya, kan? Termasuk yang penyakit mayit. Makanya memindahkan ulang-ulang jenazah saja dengan menggali kuburnya dengan suatu kepentingan. Kalau kepentingannya tidak betul-betul darurat, itu nafsu tidak boleh. Itu menggalinya tidak boleh karena ada yang memecahkan ulang-ulang. Karena apa? Kasru izamil mayitati atau mayiti kakasai hayat. Artinya mematahkan ulang-ulang daripada mayit. Artinya setelah dia meninggal sama seperti yang masih hidup. Artinya ada unsur penyakit ini. Nah, kalau sangat darurat silakan. Nah, kemudian yang kedua tentang jenazah hutang tadi. Oh iya. Kalau jenazah ini dulu pernah disampaikan dua kasus. Pertama, Rasulullah diundang untuk mensalati jenazah daripada sahabat. Sebelum dia, jadi dua kasus. Dia bertanya, karena ada utangnya. Maka ada Rasulullah 3 dinas. Kalau begitu salat ini keluarga saya tidak sholat kepada orang yang meninggal daripada meninggalkan hutang. Akhirnya Ali katakan, ada yang menanggung ya Rasulullah. Saya yang akan menanggung jawab hutangnya Rasulullah. Nah, yang penting ada yang menanggung jawab itu. Makanya memang di dalam Sahih Bukhari dikatakan sebelum kita pergi mengundangkan jenazah untuk sholat, harus ada dulu yang menanggung jawab ini. Agar nanti jenazah itu sudah dalam hutang. Harus kepala yang ambil berapa banyak. Penting itu kan dulu ditanggung jawab. Nah, baru lagi selesaikan. Nah, itu. Tapi ada juga yang menyatakan hadis ini sudah binasa. Ada yang mengatakan sudah binasa. Cuma alangkah bagusnya seperti itu. Artinya harus tanggung jawab dulu. Kemudian yang terakhir kan akikah dan iya. Mana yang didahulukan akikahnya korban, dahulukan akikah. Karena kalau akikah kan sunat 1 kali seumur hidup. Adapun kalau korban kapan-kapan, kecuali kalau kita mampu misalnya akikah kita masuk, korban kita mampu, buat aja langsung. Cuma tetap akikah itu hanya sekali seumur hidup. Jadi kemarin masalah korban yang diniatkan jadi wajib betul, korban sunnah tidak bisa jadi wajib. Kenapa bisa jadi wajib? Saya baca tadi dulu kalau sudah jadi wajib ya rumah keluha katanya. Nah, boleh kita makan. Nah, bagaimana yang bisa menjadi wajib ketika dulu? Ya, pertama kan gini. Dulu kalau tidak salah pernah kita bahas masalah korban.
Ketika kita mau pergi ini, beli kambing atau beli apa saja, kalau kita ditanya mau kemana, mau pergi ke Selangkalan untuk membeli hewan korban, tidak ditagih korban sunnah, maka dia akan berubah menjadi korban wajib. Ketika dia bilang korban wajib, maka sama hukumnya seperti korban nazar. Tidak boleh yang berkorban itu untuk makan sedikit pun tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kita tahu misalnya pada waktu kita beli memang kita dapat transaksi yang membeli korban apa ini hewan untuk korban sunnah, tapi baru kita tahu setelah kita dikasih tahu, tapi sebelum apa disembelih, belum disembelih. Nah, di situ kata misalnya ini kambing ataupun sapi akan dilaksanakan digunakan untuk hewan korban sunnah, maka tidak biasa nilai sebagai korban wajib. Tetapi kalau sampai dari sembelih belum ditakjil oleh siapa si pengorban ini, maka tetap dihukumi dia korban wajib. Tidak boleh si pengorban itu makan sedikit pun. Padahal kalau dia korban sunnah, sepertiga daripada daging hewan korban itu sunnah tidak makan dari korban. Lalu nanti 2/3-nya dibagikan kepada boleh orang kaya. Karena dalam Al-Quran itu waqat umur bahasal pakir, waqat umur qani awal muhtar bakulu minawat umur qani awal muhtar. Qani itu dia orang yang tidak butuh, wal muhtar itulah orang-orang yang sangat butuh. Nah, itu tabaruknya. Makanya kalau dia sunnah itu kan kita yang berkorban mengambil barakah daripada dia korban. Berarti takyin dengan hati, takyin dengan lisan. Takyin dengan hati, niat sunnahnya dengan hati. Jadi harus dengan lisan. Pokoknya misalnya begini, mungkin orang tidak mengetahui, tidak melihat apa, tidak melihat kita mengatakan korban sunnah. Bahwa yang melakukan saja Betul. Ya, cukup. Bapak Ibu jamaah yang sangat dihormati, mudah-mudahan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa